Halo teman-teman, balik lagi nih di Cekson You. Midas Console atau yang biasa kita panggil Midas adalah perusahaan pengembang mixing konsol audio profesional yang mulanya didirikan di London, Inggris, tetapi sekarang sudah menjadi bagian dari Music Group yang bermarkas di Manila, Filipina. Midas terkenal dengan produknya yaitu mixer audio khusus live. Mulai dari analog hingga digital, mixer buatan Midas sudah masuk jajaran teratas dunia selama bertahun-tahun. Tapi gimana sih kisah perusahaan satu ini? Di video kali ini kita akan bahas perjalanan Midas Console dalam membangun produk live mixer terbaik di dunia. Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk! Sejarah Midas bermula di tahun 70-an yang sedang boomingnya musik The Beatles di Inggris. Saat itu, dua engineer audio, Jeff Byers dan Charles Brook, terinspirasi dan membentuk perusahaan audionya yang diberi nama Midas Amplification di apartemennya di kota London, Inggris. Produknya saat itu berupa ampli gitar transistor serta head kabinet speaker. Sampailah di tahun 72, Midas memindahkan pabriknya di Stanhope Street, London. Namanya pun diubah menjadi Midas Audio System Limited. Uniknya, kantor Midas saat itu didirikan bersebelahan dengan produsen audio system Martin Audio. Karena itulah Midas banyak dikunjungi orang-orang pro audio. Hubungan ini juga mengenalkan Jeff pada rental-rental dan sound engineer terkenal hingga sering diajak tur bersama mereka. Berbekal pengalamannya itu, Midas berhasil mengembangkan mixer audio pertamanya yang dilengkapi dengan desain preamp yang berkualitas tinggi serta crossover aktif bawaan yang saat itu tidak dimiliki oleh mixer-mixer lainnya. Mixer ini diberi nama PR System atau yang biasa dikenal dengan Pro 4 yang diluncurkan pada tahun 1975. Salah satu pelanggan pertama mixer ini adalah rental audio Amerika Claire Bros yang segera digunakan untuk tur berbagai artis ternama. Mixer Midas langsung begitu populer di Inggris pada tahun 70-an seperti digunakan dalam banyak tur band, studio recording, hingga teater. Midas kemudian meluncurkan PR5 dan PR40 atau Pro 40 yang menyediakan lebih banyak channel hingga menjadi lini produk utama Midas Console pada saat itu. Kesuksesan PR Series mendorong Midas untuk meluncurkan XL Series di konferensi AES New York pada tahun 1986. Ternyata mixer ini kurang diminati, sedangkan biaya riset dan pengembangan mixer ini sangatlah besar dan tak sebanding hingga membuat Midas mengalami kekurangan dana. Akhirnya Midas diakuisisi oleh Clark Technic Group di tahun 1987. Dengan ini produksi mixer Midas juga dipindah ke pabrik Clark Technic di Kidderminster, Inggris. Bersama tim Clark Technic, Midas meneruskan pengembangan mixer XL dengan meluncurkan XL2 di tahun 1988 yang ternyata sukses besar. Mereka juga merilis mixer rack mount Matrix XL88 di tahun 89. Tahun 90, Midas merilis mixer XL3 yang pada dasarnya adalah pengembangan dari mixer XL2 yang ditambah teknologi mutakhir. Teknologi tersebut berupa Motorez Fader VCA yang sangat cocok untuk aplikasi live di monitor maupun FOH. XL3 tersedia dalam varian 24, 32, dan 40 channel. Selain itu juga ditambahkan extender 16 channel. Pada tahun 92, Clark Technic Group dijual kepada Mark4 Audio Industries dari Amerika. Mark4 saat itu adalah perusahaan induk dari brand Electro Voice. Tahun 95, Midas meneruskan seri XL dengan meluncurkan mixer yang banyak orang menjulukinya sebagai rajanya mixer Midas. Ialah XL4. Mixer unggulan ini menggunakan 48 channel dengan total 45 mix bass, Matrix 18x8, dilengkapi dengan 10 VCA yang ditambah 2 Grandmaster VCA, menggunakan fader Motorez, dan menggunakan preamp terbaru dan terbaik pada saat itu. Segera rajanya mixer Midas ini berada di jajaran teratas mixer terbaik di dunia untuk live sound. Namun di balik suksesnya, mixer ini sampai menghabiskan sumber daya riset dan pengembangan. Midas sampai menggandeng tim R&D dari Mark4 Group mendesain elektromekanik di bagian analog.
Pada tahun 96, karena repotnya tim R&D untuk menangani dua brand sekaligus, maka diputuskanlah untuk membaginya menjadi dua. Satu tim dapat fokus untuk menangani Midas dan satu lagi fokus untuk Clark Technic. Dengan fokus pada tugas masing-masing, para tim R&D dapat memperluas seri XL dengan menambah koleksi XL200 dan XL250. Tahun 98, Mark IV menjual Electro Voice dan Clark Technic Group termasuk Midas dan menggabungkannya menjadi satu perusahaan bernama Telex Communication. Midas juga membuat gebrakan baru pada saat itu dengan meluncurkan Heritage Series dengan warna ungu yang khas. Midas Heritage 3000 dirilis yang didesain untuk FOH dan monitor. Diikuti Heritage 2000 di tahun 99 yang didesain khusus untuk FOH. Heritage 1000 yang lebih kecil dirilis tahun 2000. Serta Heritage 4000 dirilis tahun 2003 yang merupakan pengembangan dari Heritage 3000. Jelas Heritage Series ini sangat diunggulkan pada akhir 90-an sampai 2000-an dan bersanding di bawah XL Series yang merupakan seri flagshipnya mixer Midas. Setiap konser berskala internasional pasti menggunakan mixer ini karena mixer digital belum begitu populer pada saat itu. Di sela-sela tahun ini, tepatnya di tahun 2000, perusahaan Dynacor Jerman diakuisisi oleh Telex Communication dan Midas mulai mendapat transfer teknologi untuk mengembangkan produk baru. Untuk itulah Midas meluncurkan Venice 160 dan 320 yang dibuat di pabrik Dynacor Jerman. Selain itu, Midas juga meluncurkan Legend 3000 pada tahun 2002. Mixer ini disebut sebagai mixer tripurpose karena dapat menjadi mixer FOH, monitor maupun keduanya secara bersamaan. Selain itu, Legend 3000 juga membawa teknologi Heritage dalam desain yang baru. Mixer ini sudah menggunakan PCB datar dan modular yang berisi 8 channel dalam satu PCB. Tidak seperti pendahulunya yang masih menggunakan PCB strip per channel, teknologi modular ini diklaim dapat mengurangi berat dan mempermudah dalam perawatan. Tahun 2003 menandai era baru peralihan mixer analog menuju digital. Banyak brand mixer digital baru bermunculan seperti Digico dengan D5-nya dan Yamaha dengan PM1D dan PM5D-nya. Midas selalu merekrut tim R&D baru untuk mengembangkan mixer digital mulai dari desain hardware, sirkuit analog, DSP, interface, hingga membuat prototipe digital Midas yang akan dipasarkan mendatang. Tahun 2004, Midas masih memproduksi mixer analog seperti dengan peluncuran duo mixer FOH Verona dan mixer monitor Sienna. Kedua mixer ini masih mempertahankan desain modular dari Legend 3000 dengan harga yang lebih terjangkau. Kedua mixer ini juga tersedia dengan varian 24 hingga 64 channel. Jeripayah Midas dalam mengembangkan mixer digital selama 3 tahun akhirnya berbuah manis di tahun 2006. Di ajang ProLed Sound Musik Messe Frankfurt, Jerman 2006, Midas merilis mixer digital flagship pertamanya yaitu XL8. Segera mixer ini menjadi perbincangan hangat di kalangan sound engineer dan segera banyak diadopsi untuk konser artis ternama. XL8 dilengkapi dengan teknologi baru Midas yang tidak ada di mixer lain dengan 3 preamp per channel untuk FOH, monitor, dan broadcast, dapat dihubungkan dengan Clark Technic Helix EQ, 5 surface control terpisah, dan sistem redundancy atau backup cadangan yang menjamin sistem tidak akan mengalami kegagalan. Akhir 2006, Telex Communication termasuk Electro Voice, Dynacor, Clark Technic, dan Midas diakuisisi oleh perusahaan Jerman Bosch. Kesuksesan mixer XL8 mendorong Midas mengembangkan lagi teknologi XL Series ke dalam paket yang lebih kompak. Untuk itu, Midas merilis mixer Pro 6 di tahun 2008. Mixer ini sejatinya didesain untuk menggantikan mixer analog Heritage Series. Kemudian pada tahun 2009, Midas Clark Technic dibeli oleh perusahaan Music Trap Group. Music Trap sendiri adalah perusahaan induk yang didirikan oleh pendiri Behringer dari Jerman. Dengan ini, Midas dan Clark Technic diinvestasi lebih dari $20 juta oleh Music Trap. Keduanya juga mendapat fasilitas produksi baru yang lebih canggih di Guangdong, Cina. Tim R&D juga turut diboyong
dengan fasilitas, pendanaan, dan sumber daya baru dari musik trap, Midas dapat memperluas lini produk yang sebelumnya hanya mimpi, kini menjadi kenyataan. Di fasilitas baru di Cina, Midas memperluas seri Pro dengan merilis Pro 3 dan Pro 9 di tahun 2010. Venice F juga diperkenalkan dengan menggabungkan teknologi hybrid, analog, dan digital. Dekade 2010-an adalah masa di mana kemerosotan ekonomi dunia yang mulai terasa. Label rekaman musik mengalami penurunan pendapatan hingga membuat industri tour juga terdampak. Untuk itu, teknologi digital yang dinilai lebih ringkas dan hemat biaya kini banyak dibutuhkan, dan Midas turut mengembangkan mixer digital compact yang ringkas. Hasilnya yaitu Pro 2 dan Pro 2C yang sukses dirilis tahun 2011, diikuti Pro 1 di tahun 2012. Kemudian pada ajang NAMM Show California 2014, Midas meluncurkan mixer legendaris sejuta umat M32. Mixer 40 channel ini didasarkan pada topologi OS Behringer X32 terdahulu. Namun preampnya menggunakan milik Pro Series. Chip ADDA converter menggunakan buatan Midas sendiri yaitu Midas 8000, tidak seperti X32 yang menggunakan chip ADDA Cirrus Logic. Midas juga meluncurkan varian tertinggi dari Pro Series yaitu Pro X. Pada tahun 2015, Midas merilis varian M32 versi compact yaitu M32R. Selain itu, M32C juga ikut dirilis. Mixer Ragmon 1U dengan spesifikasi yang sama dengan M32 reguler. Untuk menjalankan mixer ini memerlukan iPad atau iPhone dengan aplikasi Midas Apps. Tahun 2017, Midas merilis M-Air Series dengan varian MR12 dan MR18. Mixer compact yang dapat dikontrol dengan iPad atau tablet melalui modul Wi-Fi. Di mixer ini juga masih menggunakan preamp milik Pro Series. Mixer analog mini DM Series juga diperkenalkan dengan varian DM12 dan DM16. Tahun 2018, Midas memperbarui M32 menjadi M32 Live dengan penambahan kecil bagian teknologi dan estetikanya. Midas juga meluncurkan M32R Live, versi terbaru dari M32R yang khusus untuk live sound. Kesuksesan seri Heritage Analog dan seri Pro juga membawa Midas mengembangkan gabungan dari kedua mixer tersebut. Hasilnya ialah Heritage D atau HD Series yang dirilis tahun 2020. Menggabungkan teknologi Heritage dan Pro Series, Heritage D dilengkapi dengan Surface HD 9624 CCIP dengan 144 input, 123 mix bass, sample rate 96 kHz, dan LCD touchscreen 21 inch. Di dalamnya terdapat processing engine Graviton Mark II 64 bit, 18 chip SHARC DSP, dan 5 FPGA generasi ke-8. Fiturnya sendiri ada banyak, termasuk 96 plugin efek dari berbagai brand dan channel AI dengan teknologi AI yang dapat menyarankan setelan gain, equalizer, kompresor, dan lain-lain setiap channelnya. Di tahun 2023, Midas merilis AS80, sebuah konverter HyperMac menjadi 2 koneksi 1 gigabit dan sebaliknya yang dapat menjalankan hingga 192 channel pada 96 kHz. Dan hingga pada awal 2024 kemarin, Midas merilis HD96R, inovasi baru yang membawa Surface HD96 ke dalam bentuk yang lebih kompak dan ringkas. HD96R dirancang untuk dibawa kemanapun, termasuk dengan pesawat terbang, tanpa memikirkan masalah berat dan juga ukuran. Semua fitur HD96 biasa juga dapat digunakan sepenuhnya, tapi sayangnya produk ini masih belum final ya teman-teman. Secara unit, spek lengkap, harga, dan lain-lain masih belum dirilis secara resmi. Nanti kalau resminya keluar, saya cantumin aja kali ya di deskripsi atau komentar. Oh ya, produk ini juga dilengkapi dengan Surface Fader B16. Sebagai salah satu pionir live mixing konsol, tentu Midas mempunyai sejumlah keunikan. Berikut ini adalah beberapa keunikan dan fakta menarik seputar Midas.
Midas sudah menjadi nama besar sejak perusahaan ini mulai memproduksi mixer, terlebih ketika kantor Midas bersebelahan dengan kantor Martin Audio di kota London, Inggris. Jika mendengar kata mixer Midas, pasti yang pertama terlintas adalah desain preamp-nya. Yap, sirkuit preamp buatan Midas disebut sebagai preamp terbaik di dunia yang menawarkan saturasi suara dan harmonik yang hebat. Tapi, tahukah teman-teman rahasia preamp Midas bisa seperti itu? Bukan dari IC ataupun skemanya, tapi adalah kualitas komponen serta nilai komponen yang tepat. Jika teman-teman lihat di internet, preamp yang digunakan di semua produk Midas didasarkan pada skema klasik yang sangat sederhana dan semua orang dapat membuat atau menirunya. Tapi apakah hasilnya sama? Kualitas komponen sekarang yang beredar di pasaran tentu akan berbeda. Yang ada hanya akan noise ataupun biasa saja karena kualitas komponen tidak diperhatikan. Midas menetapkan standar tinggi di pemilihan komponen hingga nilai toleransinya sangat diperhatikan. Walaupun desainnya sederhana, tapi dapat menjadi yang terbaik di dunia. XL Series adalah mixer analog untuk live seri flagship dari Midas. Saking hebatnya teknologi yang ditawarkan, sampai-sampai banyak yang menjulukinya sebagai rajanya mixer analog untuk live. Opsi lainnya untuk yang tidak dapat membeli XL Series yang mahal adalah dibuatkannya kelas di bawah XL Series dengan harga yang lebih murah. Kelas ini dikenal dengan Midas Purple Console atau konsol Midas yang berwarna ungu. Contohnya seperti Heritage Series, Legend, Verona, Sienna, sampai Venice. Heritage Series adalah mixer analog Midas yang paling populer. Selain harganya yang lebih terjangkau dari XL Series, teknologi seperti preamp, routing, EQ, dan lain-lain sering disebut setara dengan XL Series. Untuk itu, seri Heritage ini lebih banyak diminati pengusaha rental. Bahkan mixer ini juga jauh lebih murah daripada brand mixer pesaing seperti SSL dan juga Neve. Tapi Heritage Series dianggap masih terlampau mahal oleh rental-rental kecil. Untuk itu, Midas membuat Legend 3000 dengan membawa teknologi Heritage Series ke dalam paket yang lebih hemat. Midas Pro Series adalah mixer digital Midas yang paling diunggulkan karena keandalannya. Uniknya, otak dari semua mixer Pro Series berupa motherboard PC biasa dengan flashcard 4 GB. Sedangkan semua lini mixer digital Midas menggunakan Linux sebagai OS-nya. Midas M32 adalah mixer Midas yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Uniknya, M32 membawa desain tampilan baru modern yang tidak seperti ciri khas mixer Midas pada umumnya. Mixer ini didesain oleh Rajesh Kuti, seorang desainer ternama asal Inggris. Uniknya, beliau bukan seorang desainer audio, melainkan desainer mobil dan otomotif. Banyak desain mobil seperti Bentley EXP 100 GT, GT3R, Super Sport, hingga Volvo EX30 telah ia desain. Midas bekerja sama dengan beliau untuk mengembangkan mixer baru yang telah menggabungkan desain klasik Inggris dan teknologi modern yang dinamis, elegan, dan mewah. Hasilnya ya mixer sejuta umat M32. Midas membuat seluruh lini mixer analognya di pabrik Clark Technic di Kidderminster, Inggris, kecuali Venice 160 dan 320 yang dibuat di pabrik Danacore, Jerman, serta Venice F, Venice U, dan DM Series yang sudah dibuat di Cina. Untuk mixer digitalnya sendiri, sebagian besar sudah dibuat di Cina di pabrik Music Group, kecuali XL8 yang masih dibuat di Inggris. Midas dan Clark Technic adalah dua perusahaan solid yang saling melengkapi dalam mengembangkan produk masing-masing. Andaikan dulu Clark Technic tidak jadi mengakuisisi Midas, mungkin sekarang perusahaan ini sudah tidak ada. Sekarang kedua perusahaan ini sudah menjadi bagian dari Music Tribe atau Music Group yang bermarkas di Manila, Filipina. Music Group didirikan oleh Behringer yang kemudian menjelma dari awalnya perusahaan audio murah, kini berhasil mengakuisisi brand audio ternama seperti Midas dan Clark Technic sendiri, Lab Gruppen, Lake Processing, TC Electronic, hingga Turbo Sound. Lini produk Midas tak hanya di mixer audio saja, perusahaan ini juga memproduksi alat audio lainnya seperti preamp rack mount terintegrasi, preamp slot, stage box, dan prosesor in-ear monitor.
Karena inovasi dan keunggulannya, Midas tentu juga mempunyai banyak penghargaan pro audio seperti Plaza Awards tahun 96, Teen Ear Award tahun 97, TEC Award 2012 dan 2014, MIPA Award tahun 2012 dan 13, SOS Award 2017, serta penghargaan Best of Show di Infocom 2022 dan 2024. Nah, dan itulah tadi kisah perusahaan mixer ternama Midas Console. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. See you in the next video.